gitu. Apa yang terparah? Yang terparah apa? Sempet lumayan tuh kena ada rasain apa dingin revolver dingin gitu ya. Apa kayak ini aparat? Ini dulu aku jujur aku dulu pengen banget jadi wartawan foto. Aku sempet daftar di Antara, itu nggak diterima. Aku kan ketika kamu di sepak. Salam fotografi, hari ini kita mulai lagi ketemu dengan pewarta foto Mas Ulet Ivantasti. Ini nggak usah tegang, Mas. Ini bincang-bincang di Ngopi di Halaman. Hari ini kita akan ngobrolin tentang dunia stringer ya, atau apa kita istilahnya, Mas? Apa ya? Freelancer. Jadi nanti yang kita omongin macam-macam tentang apa sih kesibukannya Mas Ulet ini bisa sampai mendapatkan begitu banyak bilangnya apa ya, klien ya. Klien, gimana mendapatkan klien sebagai seorang freelancer. Iya nggak sih? Iya kali ya. Oke, cerita-cerita tentang dunia freelancer, di mana sekarang sudah banyak banget teman-teman yang bisa motret dan akhirnya berkecimpung di dunia foto jurnalistik dan memilih untuk jadi seorang freelancer. Kenapa memilih jadi freelancer dibandingkan fokus ke sebuah organisasi media? Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, Mas Ulet. Kenalan dulu nih. Halo. Teman-teman banyak yang nggak memahami dunia foto jurnalistik, terutama kalau jadi freelancer. Cerita dong, Mas, gimana awalnya? Gimana ya? Ya awal mulanya sih sebenarnya kalau aku dari awal memang udah aku nggak mau kerja di media deh. Maksudnya jadi in-house di media. Tapi memang dari awal sudah memutuskan untuk jadi wartawan foto, bukan sekedar fotografer ya? Bukan. Tapi Kenapa? aku mau wartawan foto. Kayaknya kalau ngeliat dari senior yang lain gitu, kayak mengasihkan. Ngasih bisa kemana-mana, terus ketemu klien atau apa yang selalu berbeda-beda, terus tantangannya selalu beda terus. Jadi saya pengen tahu aja. Tapi kan dengan menjadi freelancer itu artinya kita nggak ada di zona nyaman, ya nggak sih? Betul. Rasanya kan kita kalau udah di sebuah organisasi media kan berarti kita harus store foto ke situ, terus paling tidak bulanannya sudah fix ada gitu. Nah, freelancer ini kan sekarang di Indonesia juga, apalagi di Indonesia ya, di dunia aja freelancer rebutan lahannya juga keras banget gitu. Sementara di Indonesia udah semakin sedikit orang yang ngerti freelancer, orang taunya orang tuh kerja di media yang mainstream gitu. Nah, ini Mas Ulet malah out of the box nih. Sebenarnya banyak teman-teman yang lain yang freelancer juga, tapi aku sih ya mungkin tidak sebanyak mungkin di luar atau di ini ya. Aku milih itu karena aku pengen, kalau kamu kerja in-house, kamu kayaknya ya tadi kamu benar-benar ada di zona nyaman banget tuh. Cuman tinggal pikir bagaimana kerja, keluar rumah, hari ini motret, pulang, udah selesai itu pekerjaan. Tapi bagiku kayaknya udah finish, selesai di situ.
gitu. Terus udah gitu, nggak ada apa-apa lagi. Udah, oke kan gitu. Kamu yang penting tanggung jawabmu sama si bosmu atau si tempat kerjamu udah beres, udah selesai. Kamu tinggal tunggu assignment berikutnya lagi dari mereka, atau bahkan kamu mungkin cari keliling lagi untuk kerjaan untuk kantormu itu. Tapi kalau freelancer kan nggak. Freelancer mulai dari awal mungkin bahkan orang bilang oke, kerja freelancer enak gitu ya. Enaknya kamu terserah kamu mau kapan kerja, mau nggak kerja kapan gitu. Tapi menurutku kerja di freelancer tantangannya lebih besar lagi, maksudnya lebih besar karena bisa dibilang setiap hari kamu kerja tuh. Tapi kan kalau dibilang freelancer nggak cuma di dunia foto jurnalistik, Mas. Kita motret pisang nih misalnya jadi produk gitu, atau wedding itu juga kan freelancer. Sama. Tapi di dunia jurnalistik ini apa yang bikin kena di hati sampai enakan gue jadi? Ya itu dia. Jadi aku mungkin cerita awal mulai. Jadi kalau aku mulai dari profesional tuh di 2006 ya kali ya. 2006. Ya 2006 itu udah mulai berusaha untuk nyari beberapa media atau klien yang wah ini menarik di mana sih, ini apa gitu. Karena aku juga senengnya jalan-jalan gitu. Aku senang banget jalan-jalan. Jadi aku sambil jalan-jalan bisa dapat cerita apa dari jalan-jalan, terus aku bisa nawarin cerita aku. Gitu. Ingat teman-teman, artinya adalah menjadi pewarta foto itu identik dengan mewartakan sebuah peristiwa dan membuat cerita dari sebuah peristiwa supaya bisa dilihat oleh orang lain. Nah, ada lagi yang menjadi concern nih buat menjadi seorang freelancer. Itu tantangannya kan jauh lebih besar, di mana kita harus mendapatkan klien, istilahnya klien ya. Di mana foto kita tuh nanti laku. Gimana sih foto kita bisa ada yang lihat? Gimana foto kita nanti bisa satu frekuensi lah sama media-media yang kalau jadi freelancer di Indonesia doang mungkin terlalu sempit, sementara untuk jadi freelancer di dunia luar, internasional, tantangannya lebih besar. Tantangan lebih besar artinya pesaingnya juga lebih banyak. Gimana Mas Ari? Dapetin satu dulu aja deh. Dulu. Ya tadinya mungkin awal dari menurut hal besar tuh datang nggak datang langsung blok gitu ya. Nggak datang langsung tiba-tiba di depan kamu terus datang ini. Sebelum 2006 mulai itu aku udah mulai ngerintis itu dari 2003 sampai 2004 kayak gitu tuh udah mulai traveling, motret apa, aku ngelihat siapa yang jadi ini orang gini ya, contoh orang ini kenapa dipilih sama si media sih, media ini seperti apa sih dia gitu. Dia sudah mulai mencari pasar. Aku udah mulai cari pasar. Nah mungkin kita akan ngomong akhirnya aku ketemu titik di mana sekarang masalah yang besar di Indonesia apa sih. Jadi karena kita juga di Indonesia, kita cari isu di Indonesia yang bisa diangkat di luar, dan isu lokal tapi bisa global. Orang luar bisa tahu tentang Indonesia tuh gak cuman Bali istilahnya gitu ya, macam-macam. Tapi mendapatkan si assignment pertama supaya dapat apa ya namanya? Kita tuh kan kalau kerja biasanya kalau yang di media mainstream udah dapat perintah tuh. Nah, ini bisa dapetin orderan pertama tuh gimana caranya? Jadi awalnya aku pengen dari dulu sebenarnya pas nyari-nyari aku ngeliat Getty Image menarik, bukan secara menarik secara ininya, tapi menarik secara orang yang di dalam situ orang-orang world winning semua rata-rata. Dan aku cuman bisa aku suatu saat aku pengen dalam di Getty. Aku pengen banget kerja bareng mereka gitu. Terus kebetulan waktu itu di Getty ada bukan bukaan sebenarnya, tapi namanya kayak macam citizen journalism gitu. Terus aku ikut masuk dulu, namanya Scoop. Aku ikut di situ di dalam ya. Terus aku ikut dalam situ, terus semua aku foto gitu. Bukan semua difoto, tapi hal-hal yang berbau apa yang bisa menjual. Karena aku jujur, ini cuman kalau aku foto masuk ke Scoop nanti habis itu editornya ngeliat lagi mana foto yang layak, dia baru naikin di Scoop. Nah habis itu nanti dari editornya Getty akan ngeliat mana foto yang layak untuk ditaruh di display di etalasenya Getty gitu. Nah ini masih ngomong per foto.
Nah, ini belum tentu kamu dibayar tuh. Kalau fotomu laku baru kamu dibayar tuh. Gitu. Oh, jadi ini prosesnya nggak cuman kita habis motret, sekedar kirim terus langsung tayang kayak kalau misalnya kita motret buat media sosial, nggak gitu. Tapi ternyata udah ada editornya. Ada editor. Dia akan memilih mana isu yang bisa layak untuk tayang di secara global, baru masuk kontak lagi. Bukan di kontak lagi, tapi nanti dia akan masuk di etalasenya situ, nanti nunggu siapa yang perlu sama foto itu. Kalau itu kepake, baru aku dapat fee. Dan itu juga ada potongan-potongannya lagi sebenarnya gitu. Jadi, tapi bagiku itu nggak ada masalah. Itu kan ini ya, kita namanya baru awal gitu. Ya mau nggak mau kita kan ngelihat pasar juga, ngelihat apa sih ketertarikan media sama apa isu-isu yang mereka tertarik. Oh, ketika aku motret soal lingkungan, kok kenapa banyak yang make nih? Gitu. Ini mulai nih. Oh iya, terus mulai tuh gali, terus media ini akhirnya make foto ini lingkungan ini, foto ini gini. Itu baru aku mulai terus mulai belajar lagi, ngebuka lagi. Ternyata memang isu lingkungan akan jadi suatu isu yang akan jadi sangat panjang. Nah, dan ini dia teman-teman. Ini baru teasernya doang. Kenapa dari tadi gue nggak menjelaskan Mas Ulet ini sebenarnya lebih fokus ke dunia apa selain cuma jadi freelancer. Freelancer itu bukan sekedar kita bisa motret, punya passion jadi wartawan foto, tapi kita juga sudah mulai memilih. Kalau tadi Mas Ulet cerita tentang gimana kita mendapatkan pasar, mana foto yang bisa laku secara global, tapi kita sudah mulai memilih pasar apa yang cocok untuk kita ambil di Indonesia karena kita hidup dan mencari uang tuh di Indonesia. Mas Ulet ini ternyata adalah sekarang selain jadi freelancer, itu jadi dokumenter foto untuk dunia lingkungan hidup. Kenapa dunia lingkungan hidup menarik? Ceritakan. Jadi awalnya selain isu lingkungan yang inian, terus aku dan nggak banyak orang ada di situ. Yang salah satunya mungkin beberapa kita tahu ya, mungkin Bang Caca yang punya dengan wildlife-nya. Aku belajar dari Ardila Slante juga yang waktu itu udah terjun di situ. Terus ada beberapa teman-teman lain banyak tapi tidak ngonjol gitu, dan orang-orangnya itu aja gitu. Terus habis itu aku dapat kesempatan akhirnya setelah join akhirnya beruntung, akhirnya waktu itu sempat dikontak sama Getty dan akhirnya beruntung jadi salah satu stringer mereka di sini dan aku base di Jogja. Terus habis itu mulai deh aku coba untuk pitching hal-hal yang berbau lingkungan dan itu mereka sangat senang banget. Habis itu baru mulai kebuka tuh jalannya mulai kebuka. Akhirnya beberapa NGO, beberapa media yang luar yang dengan konsen dengan lingkungan, isu-isu itu mulai datang untuk kayaknya kita satu ngomongnya apa ya? Frekuensi gitu. Terus habis itu mulai deh ditarik untuk documenting program mereka, entah hutan, entah apapun itu aku ikut dan itu sangat menarik. Dan dari mulai situ pertama kali jalan sama mereka, aku mungkin bisa bilang sama Greenpeace, habis itu dikontak sama mereka. Terus perjalanan awal mereka awalnya melihat aku kaget ternyata wow, kok bisa hancur gini nih gitu, dan itu di luar dan aku nggak pernah ngeliat hal itu gitu. Jadi mulai dari situ mulai mantep bahwa bukan mau jadi spesial ya, bukan khusus di bidang situ, tapi aku sejak pertama datang dan melihat apa yang ada terjadi sama ini bukan hal yang baik dan ini tidak akan baik-baik saja dan ini akan berkembang gitu setelah membaca dan beberapa ini, dan ini akan jadi terus menerus dan akan jadi masalah bagi manusia dan ini kan selalu menarik untuk dilihat oleh seluruh dunia. Iya, itu sebabnya Mas Ulet jadi semakin tenar di dunia ini. Ngomongin soal lingkungan hidup, banyak orang yang akhirnya pesimis dengan kondisi lingkungan hidup di Indonesia dulu deh, karena kita hidup di Indonesia. Sebagai fotografer, apalagi ini kita ngomongin foto jurnalistik, ada nggak sih hal-hal baru selain cuman ngomongin hutan rusak, fauna kita berkurang, terus
sampah gitu kan, ngomongin soal apa reboisasi lagi, kerusakan alam, yang diomongin itu aja gitu. Sementara kalau dipikir-pikir di dunia luar tuh selain di Indonesia nggak cuma ngomongin itu gitu. Mungkin kemarin ada soal limbah, selain sampah limbah banyak banget. Nah, Mas Ulet sendiri buat jadi pewarta foto di Indonesia yang bergelut di bidang lingkungan hidup, pernah punya kendala nggak menghadapi, karena biasanya itu berhubungan dengan korporasi besar, ya kan? Apakah saat melakukan peliputan mendapatkan apa ya, tantangan, dilarang lah, nggak boleh ini, apalagi katanya ada backingan segala, siapa yang backing gitu. Akhirnya mentok, terus akhirnya kesulitan mendapatkan gambar yang proper gitu. Apakah ada dukungan juga, misalnya oke lu di backing siapa, gue juga ada yang backing gitu. Nah, ya masalah itu jelas ya. Selalu ada ya. Selalu ada. Kamu masuk trespassing ke tempat orang yang ini, itu kamu udah jadi masalah sebenarnya. Iya. Gitu. Dan itu area tertutup kan, biasanya area justru tertutup, corporate ya. itu kan. Iya. Dan banyak, aku masuk ke tempat-tempat itu juga banyak dengan cara, ya aku juga nggak bisa nunjukin aku wartawan ya? Atau aku fotografer atau aku masuk ke sana. Jadi ya aku masuk lewat dengan cara, ya kamu jadi warga yang bisa masuk ke sana, ya, undercover. Ya namanya juga ini mungkin ada banyak, akhirnya kan kita jadinya jadi jurnalisme investigasi ya, seperti itu. Dengan sebenarnya kalau ngomong ancaman, ngomong resiko tinggi banget. Beberapa kali dapat ancaman, beberapa kali dapat pressing di lapangan, misalnya contoh ini kan ada bukan hanya sekedar sama security, tapi ini kayak macam mereka kan backing, ada preman-preman dan lain-lain, yang akhirnya kita juga dapat pressure kayak gitu. Sampai pernah diusir dari lokasi itu? Kalau diusir kan biasa. Sering ya? Sering banget. Diancam malah? Diancam, terus habis itu sempat ada macam-macam deh gitu. Apa yang terparah? Yang terparah apa? Sempet lumayan tuh kena, ada dirasain apa, dingin revolver gitu. Apakah ini aparat? Aku nggak tahu apa itu. Tapi pokoknya dia punya beceng. Punya beceng di situ. Jadi wah serem juga itu. Gila nih. Yang niatku baik sebenarnya. Niatku baik. Aku datang ke tempat gitu. Aku cuma niat baik. Aku datang ke sini. Aku cuma mau ngasih tahu apa yang terjadi di sini. Sebenarnya ya mungkin akhirnya beberapa yang tidak suka seperti itu, mungkin banyak juga. Tapi intinya pengen ngasih tahu bahwa keadaan seperti ini, kondisi seperti ini, aku nggak tahu salah atau benar, aku tidak bisa menjudge itu, dan biar orang yang pokoknya kita menunjukkan kondisinya kondisi seperti ini. Aku kan nggak ada bisa. yang sampai berlarut-larut nggak Mas? Jadi misalnya liputan sudah selesai, ini sudah tayang, orang melihat hasil fotonya Mas Ulet, terus baru Mas Ulet yang diteror lah. Secara teror langsung sebenarnya tidak ya, tidak. Sejauh ini sih nggak sampai ke sana gitu. Baik-baik aja sejauh ini, cuman pas saat kondisi di lapangan aja. Tapi mungkin aku yakin juga banyak orang yang mungkin tidak senang juga dengan hal-hal itu. Tapi menurutku aku tidak mengada-ngada sebenarnya. Ya yang terjadi seperti ini ya aku ceritain seperti ini. Karena jujur gini, kenapa aku visual sangat penting sebenarnya untuk nunjukin ini, dan aku yakin dengan visual bisa sangat membantu orang untuk ngerti atau paham apa sih yang terjadi saat ini dan apa masalah yang ada gitu. Masalah kayak contoh NGO, media, bahasa media dan bahasa lain-lain yang terlalu tinggi, kadang orang yang sebenarnya di bawah nggak mengerti, nggak paham gitu. Nah, aku pengen kasih tahu bahwa dengan contoh kalau media ngomong 1 juta hektar atau sekian juta hektar, sekian puluh ribu hektar data, terus misalnya deforestasi, orang cuma membayang oke, segitu, tapi orang nggak bisa membayangin seberapa luas dan lain ininya, skalanya seperti apa, visualnya seperti apa. Itu yang dibutuhkan, maksudnya kenapa aku datang ke, dan perlu nunjukin kerusakan atau keindahan itu seberapa bagus atau seberapa buruknya, itu lewat visual, dan orang akan paham, oh ternyata sebesar ini, oh ternyata
hutan yang bagus sebagus ini gitu loh. Berarti tetap akan ada perbandingan antara before and after ya? Iya pasti. Meskipun yang before-nya susah dapetnya, biasanya udah gundul. Udah ya. gundul. Tapi buat kontroversi mas, biasanya masalah lingkungan hidup itu selalu terbentur dengan hajat hidup orang banyak. Kalau dari secara umum biasanya itu demi pembangunan. Kemarin sempat kontroversial juga ya, Menteri Lingkungan Hidup kita nge-tweet itu. Tweetnya nggak penting lah, nanti bisa dicari sendiri nanti. Tapi apakah itu juga menjadi isu khusus dari teman-teman kita di luar negeri yang memberikan insight dulu ke Mas Ulet, apa benar nih kayak gini? Karena dari luar kan nggak tahu visualnya seperti apa. Akhirnya Mas Ulet harus mencari tahu apakah yang isu itu benar terjadi, mencari risetnya dulu seperti apa, apakah sudah ada data yang dikasih, Mas Ulet yang diminta membuat visualnya, atau itu Mas Ulet sendiri yang riset, mengajukan ke lembaga-lembaga yang nantinya jadi kliennya Mas Ulet, atau gimana? Biasanya aku jujur, kalau ngomong soal lingkungan, soal inian, itu ngomong data. Dan aku sebagai fotografer, aku nggak memiliki data itu. Karena itu data yang dimiliki cuma pemerintah dan atau organisasi atau yang punya akses untuk dapetin itu. Dan karena kita juga harus bekerja sama saintis juga. Kita nggak bisa ngomong, oke, ini suhu sekarang panas, ini berarti buktinya apa? Itu susah. Oke, secara karena kita ngomong visual. Kalau ngomong krisis iklim, kayak iklim aja kita ngomong iklim itu abstrak juga sebenarnya di orang. Iya dah. Iya. Kita ngomong di sini, kita nggak ngebayangin orang di mana atau yang terjadi sebenarnya kerusakan di mana, misalnya kebakaran di mana, tapi tiba-tiba yang jadi dampak besarnya ada di daerah mana, itu kan sering terjadi kayak gitu. Nah, kayak itu kan riset. Jadi aku nggak bisa untuk kayak gitu. Kebanyakan aku akan biasanya jadi kayak macam bikin kolaborasi sama mereka. Ketika mereka ngeluarin rilis tentang penemuan saintis atau apa yang tentang misalnya contoh kenaikan suhu bla 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 sekian persen, sekian derajat, terus habis itu atau deforestasi mempengaruhi bla bla bla. Oke, dan aku akhirnya datang coba untuk ini ada ini kalian, kalau kita buat visualnya seperti apa, kalau gini gimana. Oke, contoh kayak macam Papua kita ngomong hutan di Sumatera ini udah habis nih, hutan di Kalimantan udah habis, udah tersisa udah tinggal sekian persen gitu yang bisa diiniin. Sekarang kita punya Papua nih, aku bilang kita punya Papua juga, gitu. Mau diapain sebelum nih habis, bukan mau pesimis kita ya. Bukan mau pesimis, dan maunya sih akan tetap terjaga seperti itu. Ayo tuh kita dokumentasiin yang bagus dari Papua seperti apa sih, gitu, biar ini loh yang kita perjuangin, ini untuk ini gitu lah, bahwa ada surga di sini gitu, ini yang harus kita selamatin, bukan untuk kita hancurin, ini yang tersisa gitu loh. Ini teman-teman yang membedakan kalau saat kita bekerja di sebuah media mainstream, itu kita tidak punya kemungkinan untuk mewujudkan idealisme seperti yang Mas Ulet punya tadi. Ini menarik banget, kesannya serius banget ya. Ya kan? Tapi menurutku ada pertanyaan unik nih. Ada pertanyaan gini. Andaikan Mas Ulet berada di posisi justru yang diminta oleh korporat itu. Mas, kan selama ini yang minta dari LSM, dari NGO, Greenpeace gitu kan. Kalau yang minta dari organisasi atau perusahaan yang Mas Ulet anggap bertentangan, tapi duitnya gede, disikat juga nggak? Moral ya. Ya aku jujur ya, aku beberapa kali sempat ditawarin untuk beberapa project untuk profil kayak corporate kayu dan lain-lain. Lumayan. Nah, apalagi dokumenter itu artinya adalah kita mendokumentasikan sebuah peristiwa. Jadi agak nggak fair kalau yang diambil adalah cuman pas rusaknya aja. Tapi mungkin pas masih hutan, ternyata si perusahaan ini melakukan reklamasi ulang, penanaman kembali, segala macam. Itu kan termasuk hal-hal yang sebenarnya
jadi concern pemerintah yang memberikan kayak semacam izin untuk sebuah korporat untuk melakukan eksplorasi. Kalau ngomongin kayak contoh ya, misalnya Freeport udah lubangnya segini gitu, mau kayak gimana lagi gitu kan. Coba. Tapi sebelum itu terjadi, mungkin sekarang sudah ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Mas, kita punya nih usaha kayak gini, kita nggak mau merusak nih. Sebenarnya nggak mau merusak. Mau nggak Mas Ulet mendokumentasikan itu supaya nanti dunia luar juga tahu kita nggak cuma merusak, tapi kita juga melakukan sesuatu yang berbeda, misalnya gitu. Iming-imingnya gitu. Ya CSR ya. Kayak CSR gitu. Ya sejauh ini aku masih bisa, maksudnya aku masih bisa berbangga untuk bilang aku masih tetap bisa ya sama ini gue. Untuk aku nggak tahu ya, mungkin maksudnya mereka juga baik, atau maksud mereka juga secara ini pengen nunjukin seperti aku sih. Mungkin next pengen tahu juga sejauh mana sih mereka ngelakuin hal itu untuk yang mereka anggap sebagai oke, ini bagus loh gitu. Tapi kalau ngebongkar gitu misalnya sebelum dapat itu, terus aku nyari tahu ini perusahaan ini atau apa gitu, aku nyari tahu ini banyak juga boroknya di belakang gitu. Jadi yang bikin jadi aku masuk nggak ya gitu loh. Itu yang jadi agak, itu kan dilema, Mas. Iya, sebenarnya dilema banget ya bagiku gini, bukan duit, orang semua perlu duit, bahkan juga NGO gitu. Kamu nggak juga ngomong NGO semuanya baik dan benar juga, nggak itu juga. Tetap ini sponsornya juga sponsor ada, juga ada. Aku juga nggak akan inian sampai ke sana kalau kita ngomong-ngomong itu panjang gitu. Tapi aku cuman mikir mana yang setiap manusia punya hati nurani lah. Yes, itu yang berat. Kalau boleh cerita sedikit, waktu aku masih kerja di media, kan nggak mungkin gue nolak perintah kantor gitu kan. Ber, lu berangkat sono kemana? Ini ada reboisasi atau apa, penanaman kembali mangrove lah, apa dari mana? Perusahaan X gitu misalnya. Tapi kan dia ngerusak alam segala macam gini. Terus gue nolak gitu, yang ada gue gak digaji gitu kan. Tapi dengan seperti Mas Ulet ini impian semua wartawan foto, di mana idealisme bisa terjaga dan kita bisa memilih sesuai dengan hati nurani kita. Nah, menurutku sih ngomongin yang serius-serius cukuplah, Mas. Kita lanjutin lagi tentang dunia freelance. Itu tadi soal kesulitan yang dihadapi saat ngomongin di lingkungan hidup. Tapi kan jadi freelancer nggak cuma di lingkungan hidup nih. Kembali lagi ke dunia Getty Image tadi, itu kan impian sebagian besar pewarta foto khususnya yang masih muda di Indonesia, pengen banget bisa tembus sampai ke Getty Image gitu. Sebenarnya selain riset dan rajin motret, terus berusaha untuk register di Getty, kirim aja ke sana gitu. Ada trik khusus nggak supaya foto kita tuh dilihat? Gitu kan tadi Mas Ulet cerita, ya kita harus mencari apa yang unik dan apa yang menarik supaya bisa dilihat oleh editor Getty sana, supaya kita ada interaksi. Nah, ini nggak mudah gitu. Gimana mengklik si editor ini biar foto gue lihat dong, gue ada 1000 foto nih. Nah itu gimana? Mungkin ngebaca dulu, editor ini sukanya ini, editornya sukanya ini. Banyak banget fotografer bagus ya. Nah, aku juga nggak bilang aku ya biasa aja sebenarnya gitu. Yang lebih bagus dari aku juga banyak gitu. Ini ada faktor luck juga di situ. Aku juga nggak bisa ini tapi itu ya. Tapi nggak, foto pertama yang dulu membuat Mas Ulet dicolek sama si editor dulu foto apa? Aku nggak tahu itu dari mana. Tapi yang jelas ketika habis dari sini motret Pangeran Charles di sini, habis itu aku sering banget motret beberapa kali lewat Scoop ya, awalnya lewat Scoop, dan fotoku dari sini itu playnya lumayan banyak, kayak macam kalau di online gitu, kayak dulu Time bikin picture of the week kayak gitu, terus habis itu ada Idul Fitri di around the world gitu, terus habis itu fotoku tuh play gitu terus. Aku ingat fotonya Mas Ulet waktu malam takbiran, banyak yang motor di Tugu. Mas Ulet ngambil di atas. Dan kebetulan waktu itu aku sempat jadi editor foto di harian. Aku minta tolong temanku di Jogja untuk motret di tempat yang sama. Fotonya mirip. Tapi kenapa menurut mataku kebiasaan untuk memilih pick up dari sekian banyak foto untuk tayang. Itu fotonya Mas Ulet nih. Kenapa teman-teman yang lain nggak terpikir motret itu gitu?
itu kan bukan sekedar pengalaman dan banyak-banyakan motret gitu. Feel berarti udah ada kepikiran untuk gimana gue dapetin momen ini saat ini, kan nggak ketebak Mas. Kembang api begini nih kapan duarnya gitu kan nggak tahu gitu loh. Padahal motret sebelahan, misalnya kita nih, mata gue sebagai editor foto, Mas Urat sebagai fotografernya, Mas Urat fotoin kan nggak mungkin gitu kan. Berarti ada sesuatu yang udah terframing sejak awal, nggak cuman sekedar riset foto yang kayak gini pasti laku nih. Nah itu dapatnya berdasarkan sering lihat buku, baca atau mereview karya foto teman-teman, ikut workshop misalnya atau apa? Nggak sih, aku jujur aku ngikut workshop itu bisa dihitung dan mungkin ya lah nggak banyak kan ngisi workshop ya kayaknya. Iya, malah nggak pernah. Malah aku nggak ini. Dulu aku jujur, aku dulu pengen banget jadi wartawan foto. Aku sempat daftar di Antara, itu nggak diterima. Antara nyesel. Terus ada kursus kelas foto jurnalistik Antara. Iya, itu nggak terima. Terus habis itu ada trip ke Baduy gitu, mau ini juga nggak di ini juga gitu. Aku bilang kenapa nggak diterima, karena ini. Terus wah kayaknya orang nggak bisa, sulit banget. Dan dulu cuma ngeliat Antara yang jadi ini nih, sangat-sangat ini banget. Aku terus mau belajar dari mana, terus sulit banget nunjukin portfolio. Orang cuma bilang, wah bagus, bukan bagusnya yang gue mau gitu, atau yang aku mau bukan itu, karena aku dari Jakarta gitu. Terus ini gimana caranya aku bisa sampai ke sana gitu loh. Nah udahlah, aku gimana caranya, pokoknya dari situ niatku untuk tidak bekerja. Bukan bukan ada rasa ada sebel atau ini, tapi menurutku itu bagus untuk aku kan. Ketika kamu di sepak gitu ya, contoh kamu mau masuk kuliah jurusan seni rupa, kamu masuk pertama kali nggak diterima, kamu tes lagi kedua terima, nggak terima lagi, ketiga baru diterima, kamu udah tahu bahwa yang memang kamu mau cari masuk di situ dan kamu akan jadi orang di situ. Beda sama oke, gue daftar di sini, keterima, lolos, udahlah, di sini aja bisa keterima gitu. Nah mungkin aku karena dapat berapa kali ini dan waktu itu juga kuliah, terus fotografiku juga nggak lulus gitu, terus jadi kesel juga. Beneran nggak lulus? Ya gue dapet paling bagus C waktu itu. Jadi kayak rasa ya yang kamu minta secara akademisi, mungkin akademik foto gini ya gini gitu loh. Lalu kamu ada tugas A, ya kerjain A, bukan A tapi kamu bikin itu jadi belok-belok gitu loh. Ya aku juga nggak tahu secara ini ya, tapi dari situ mulai ini jadi ya apa ya, kena mental ya waktu itu ya. Banget. Jadi aku akhirnya jalan keluar, terus akhirnya ketemu sampai Jogja terus ketemu dengan ini, terus aku semua atmosfernya kok enak banget gitu. Secara Indian semua bisa mendukung gitu loh. Jogja ngangenin berarti. Jogja ngangenin. Akhirnya di situ awal Indian, dan akhirnya bermula dari situ, prosesnya di situ ya sebelumnya sudah gitu, tapi proses belajar terus, dan sampai sekarang belajar ya, kita belajar terus dan belajar dari senior atau dari orang yang udah lebih dulu ingin kita ya banyak. Akhirnya sampai sekarang dari situ Getty akhirnya waktu itu setelah foto Pangeran Charles di sini, aku tahu akan ada eksekusi bom. Iya, aku pikir tahu akan ada bom. Enggak, bukan eksekusi. Iya, sekitar bomber. Iya, bomber di Lamongan waktu itu. Nah, aku tahu itu momentum karena aku ngebaca, maksudnya kamu bisa masuk ke situ, itu berita besar, dan itu cara untuk masuk. Gimana, entah bagaimana caranya, gue juga nggak tahu. Aku waktu itu cuman bisa tembus. Gimana buat karya yang terbaik lewat scoop, nggak ada masalah deh. Sekarang media cuma akan ngelihat siapa yang terbaik yang akan dipakai. Udah, aku itu aja mikirnya. Gila ya idenya, gitu. Pokoknya kerja aja. Yeah. Nanti karya kita akan dilihat orang. Ini menurut gue mental yang kuat banget. Kalau
Biasanya kita terbentur benjol, ini terbentuk. Ini contohnya. Lo harus ikutin ini teman-teman fotografer foto muda. Nah, ini Mas. Mental itu biasanya kayak tadi berapa kali kepentok gitu kan rasanya nilai foto jelek gitu. Kira-kira yang kemarin ngasih nilai jelek nyesel nggak sih? Bodo amat gitu. Aku nggak ini. Itu nilai, maksudku aku juga nggak ngomong sekarang terus fotoku bagus, aku juga nggak bilang gitu. Semua jelas semua orang Bang Berto juga punya spesial, punya cara pandang tentang si subjek itu seperti apa, objek itu seperti apa ya, posisi dari angle mau bawah, tengah, atau low, high atau apa, itu kan semua kembali ke perspektif kita, komposisi, dan itu semua kan ini. Tapi sejauh ini kayak contoh kayak karya-karya fotografer lain kan mempengaruhi kita. Kayak contoh kita ngelihat foto Kemal gitu, aku bukan inian tapi salah satu, aku sih jujur Bang Kemal ini banget mempengaruhi gaya maksudku. Bang Kemal Jufri, inian, terus berapa kita ngelihat punya James Nahwe dan lain-lain, gimana sih foto itu bisa ngomong banget gitu. Terus Bang Oscar Matuloh gitu, terus lihat foto mereka kan bagiku punya nggak tahu, ada sense, iya. Orang yang melihat semakin tahu ini pasti fotonya Bang Oscar. Iya, Kemal, dan itu punya ini masing-masing gitu. Terus akhirnya kayak kita ngeliat punya James gitu, James Nahwe, atau foto punya siapa ya di Seven misalnya, siapa John Steinmeyer atau siapa dengan komposisi ininya dan lain-lain. Kita tahu, oke, ini fotografer si A, ini pasti foto si B gitu. Itu udah jadi ini, terus jadi belajar mulai, oke, kamu juga harus punya stylemu. Kamu juga harus punya gayamu yang suatu saat next client nantinya akan nyari, oke, style seperti ini, kayak contoh sekarang misalnya melihat stylenya Fadli, contohnya Momen Fadli dengan gaya Eropa banget yang secara ini kontras dan lain-lain, akhirnya itu nggak ada masalah di mana ya, semua punya karakter masing-masing dengan high contrast atau low contrast atau dengan saturasi low dan lain-lain, semua punya masing-masing. Jadi menurutku aku sih mulai belajar ke bentuk gitu setelah benjol dan mungkin aku sih terima kasih banget sama orang tua aku ngasih nama ulet, jadi kayaknya kayak gitu. Ulet itu bukan binatang yang gini-gini ya, ulet itu artinya tekbal, dihajar segala macam tetap maju terus pantang gitu, bukan perut maju. Tapi gini Mas, pada akhirnya semua impian semua fotografer adalah bukan cuman materi ya, tapi yang kita nggak bisa bilang kita nggak butuh duit, nggak punya duit juga susah gitu, tapi dengan punya integritas dan punya hati nurani sendiri untuk memilih berada di pihak mana, itu juga menjadi nilai lebih untuk menjadi seorang pewarta foto, khususnya fotografer jurnalistik freelance.